Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, masih bersama saya Sofi Syarif. Saya bersama Pak Ahmad Yuryanto, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Pak Slamet Budiarto, Ketua ID DKI Jakarta, serta Pak Muhammad Nasir, Peneliti Loka Penelitian Teknologi Bersih LIPI. Pak Yuri, sejak awal waktu itu Bapak ada di Satgas itu kan sudah dinyatakan bahwa masyarakat menggunakan masker kain. Nah, kalau kemudian saat ini sudah makin banyak penelitian mengenai efektivitas bahan-bahan masker, apakah ada pendampingan dari Kementerian Kesehatan misalnya atau berkoordinasi dengan Satgas untuk memastikan UMKM yang memproduksi masker ini bisa tahu masker jenis apa, kualitas bahan apa yang mereka pakai sehingga masyarakat akan terus bisa membeli masker dari mereka dan yang membeli pun merasa aman menggunakannya. Jutaan masker yang kita pesan di UMKM itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang kita minta ya. Kita melaksanakan gerakan menggunakan masker dalam 1 bulan ini itu semuanya adalah masker kain untuk masyarakat dan sudah kita sebutkan spesifikasi kualitasnya dan kita kontrol. Kita kan tidak mungkin mengendalikan semua pembuat masker kan. Tetapi yang kita selalu sampaikan bahwa dari awal masker kain yang digunakan itu ada persyaratannya. Dan yang lebih penting lagi, bukan hanya satu cara untuk mencegah, bukan 1M, tapi 3M. Ini yang harus dikerjakan bersama-sama. Memang di dalam 1 bulan ini kita menekankan pada masker. Di bulan yang berikutnya kita akan menekankan pada jaga jarak dan selanjutnya nanti cuci tangan. Tetapi bukan berarti bahwa upaya pengendalian ini, pencegahan ini hanya berbicara masker saja. Dan setiap kali kita bisa bicara masker pasti akan berbicara gunakan masker dengan baik. Menggunakan masker yang begitu ketat menempel di wajah ini tidak memberikan ruang yang leluasa untuk mulut, bibir bergerak pada saat bicara. Apa yang terjadi berkali-kali disentuh, ditarik, dan sebagainya. Ini yang kemudian kita sampaikan dari awal. Menggunakan masker bukan melaminating wajah ya. Tapi memang betul saat ini tidak bisa mendampingi semua UMKM yang memproduksi masker. Tapi tidakkah data-data yang saat ini sudah tersedia bisa jadi momentum untuk kemudian bekerja sama dengan misalnya Kementerian Koperasi atau kementerian apapun begitu yang banyak membawahi UMKM untuk bersama-sama menggencarkan kampanye ini? Misalkan menggunakan aparat, misalkan menggunakan petugas puskesmas, misalkan menggunakan petugas RW begitu untuk memastikan bahwa siapapun yang bergerak dalam produksi masker bisa memahami soal penggunaan kualitas ini, Pak Yuri. Kita memesan ke UMKM itu tidak berdiri sendiri bersama kementerian yang membidangi itu. Dari awal kita sudah memberikan desainnya, bahannya dan sebagainya. Dan sudah diproduksi dan sudah jutaan yang diproduksi gitu loh. Jadi bukan kemudian gara-gara ini terus kemudian kita baru menyadari, kita sudah lama menyadari ini. Ya, tapi seberapa banyak sih UMKM yang bekerja sama dengan Kemenkes, Pak Yuri? Yang paling penting sekarang mengedukasi masyarakatnya untuk bisa memilih mana yang baik gitu loh. Kan nggak mungkin semua UMKM kita dampingi. Jadi konflik kita itu sekarang pada itu gitu ya. Tidak ada upaya untuk melakukan pendampingan itu, Pak Yuri? Sudah berkali-kali kita lakukan pendampingan, bukan Kementerian Kesehatan nggak kerja, Mbak. Oke, saya berpindah ke Pak Slamet. Pak Slamet, boleh diterangkan kepada kami pentingnya menggunakan masker tidak hanya dari kualitas tapi juga penggunaannya. Saya sering mendapati masyarakat yang misalkan ini menggunakan jilbab begitu, lalu takut bahwa bagian bawah maskernya terlalu ketat, memperlihatkan bagian tubuh tertentu begitu sehingga dilepas begitu saja di bagian bawah. Ini boleh atau tidak, Pak Slamet? Jadi begini. Penularan infeksi COVID-19 ini hanyalah lewat wajah. Bisa lewat hidung, lewat mulut maupun lewat mata. Jadi kita harus melakukan protek terhadap wajah kita. Dan gitu. Setiap kita ngomong, kita bernafas, itu mengeluarkan droplet infection. Sehingga perlu ditutup hidung dan mulut dengan masker yang memenuhi syarat.
tidak harus memenuhi syarat seperti medis sampai 95%, paling nggak 50% lah. Misalnya kain didobel 3 atau ditambahin dengan tisu, itu juga boleh gitu loh. Nah, kalau kita bisa mengamankan wajah kita, berarti kita akan mengurangi resiko terpaparnya infeksi COVID-19. Jadi intinya adalah kita kalau berdebat masalah kain yang mana, udahlah kain dilapis 3 itu sudah sangat membantu, itu aja. Karena kalau kita ke UMKM dan lain-lain itu kan bukan ranah kita kan itu loh. Iya, Pak Slamet, saya paham. Itu tadi pertanyaan saya buat Pak Yuri. Tapi pertanyaan buat Anda, bagaimana kalau kemudian ada yang bagian bawahnya terbuka, tidak rapat begitu? Maksudnya bagian bawah itu bagian mulut? Ya, biasanya kan ada yang menggunakan masker khusus untuk jilbab yang head loop begitu, yang dipasang bagian atasnya saja, bagian bawah tidak terpasang dengan rapat. Asal menutupi hidung dan mulut itu nggak ada masalah. Oke. Jadi intinya adalah menutupi hidung dan mulut. Bagian bawah berongga tidak boleh kan, Pak? Gimana? Berongga gimana? Di bagian dagu. Bagian dagu? Ya. Jadi begini, kalau kita ngomong, bernafas, itu pasti mengeluarkan dari mulut dari sampai hidung, kan gitu kan. Kalau masker medis itu kan sampai dagu sedikit gini ya, gitu loh. Tapi kalau yang masker kain itu ada yang sampai dagu, ada yang tidak. Lebih baik, lebih bagus itu sampai dagu. Oke. Tapi kalau maskernya itu tadi sudah memenuhi syarat, yaitu double 3, dan sudah menutupi mulut dan hidung, itu saya kira juga bermanfaat juga, walaupun tidak sesempurna yang sampai ke dagu tadi. Baik, Pak Nasir, pertanyaan untuk Pak Nasir agak berbeda. Kalau sejauh ini sudah ada penelitian-penelitian lebih lanjut tentang efektivitas masker-masker, bagaimana kemudian memastikan masyarakat bisa terus menggunakan masker ini dalam keseharian mereka, Pak Nasir? Ya, saya pikir memang kita perlu mengedukasi masyarakat ya. Sebab kan masyarakat itu mau ya untuk menggunakan masker gitu ya. Cuma kan ada kendala. Pak Nasir? Ya. Ya, silakan. Tadi sempat hilang suaranya, Pak Nasir. Ya, jadi kan masyarakat kita itu kan sekarang ini kan budayanya sudah mulai bergeser, mereka mau untuk menggunakan masker gitu ya. Nah, memang ada kecenderungan masyarakat itu kenapa kadang-kadang mereka membuka masker gitu ya. Ada dipakai tapi nggak di leher gitu, tapi nggak dipakai gitu ya. Itu karena masalah kenyamanan ya, kenyamanan daripada masker itu sendiri. Sebab makin rapat masker, maka sirkulasi udara itu makin kecil gitu. Sehingga masker itu makin nggak nyaman. Nah, sehingga perlu kita mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya menggunakan masker. Kalau mereka nggak menggunakan masker, artinya mereka akan terinfeksi oleh virus ataupun bakteri gitu, Mbak. Jadi seperti itu. Jadi edukasi masyarakat ini sangat penting sekali. Bagian untuk penyesuaian juga perlu ya Pak ya, karena kita dulu tidak terbiasa menggunakan masker, saat ini harus menggunakan masker setiap kali keluar rumah. Memang mau tidak mau harus membiasakan diri untuk menggunakan itu. Betul ya Pak Nasir ya? Iya betul Pak, betul. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber saya, Pak Ahmad Yuryanto, Dirjen Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Pak Slamet Budiarto, Ketua ID DKI Jakarta, dan juga Pak Muhammad Nasir, peneliti Loka Penelitian Teknologi Bersih LIPI, sudah berbagi mengenai masker dan efektivitas berdasarkan jenisnya malam hari ini. Selamat malam, sehat terus Bapak-Bapak.